akan menjelaskan bagaimana keunggulan dengan menggunakan metode selat plastik untuk budidaya ayam broiler komersial. Nanti akan saya uraikan apa-apa keunggulan dari penggunaan media ini. Pastinya lebih efisien, lebih efektif, dan lebih dapat memberikan return yang lebih pada peternak. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Sebelum masuk, sanitasi dulu. Meskipun saya manajer di sini, tetap sanitasi nomor 1. Monggo. Kali ini saya akan menjelaskan keunggulan dari penggunaan media selat plastik untuk budidaya ayam broiler komersial. Nah, mengapa saya mempergunakan selat plastik untuk budidaya ayam broiler komersial? Pertama, alasannya sekam mahal. Kedua, saya harus mempunyai tempat untuk membuang limbah sekam tersebut. Ketiga, limbah sekam dengan kotoran nilai ekonomisnya kurang menjanjikan. Keempat, saya harus memiliki stok sekam atau ya katakanlah gudang sekam lah untuk menata periodisasi saya dalam budidaya, karena bila sekam itu tidak di manajemen atau ditata atau ditaruh di gudang dan memiliki persediaan, ketika nanti waktu masa budidaya tanam jagung, sekam akan sulit dan harganya juga pasti lebih mahal. Jadi biaya operasional pasti lebih bengkak daripada periode ketika sekam itu murah dan banyak. Nah ini akan saya jelaskan. Selat plastik yang saya pakai ini memiliki dimensi lebar sebesar lebar 60 cm, sedangkan panjangnya 80 cm. Ini konturnya berbeda dengan selat plastik yang sudah beredar selama ini. Untuk selat plastik yang sudah beredar selama ini itu dipergunakan untuk ayam parent stock ataupun yang GBS ataupun yang lainnya. Nah, perbedaannya di mana? Satu, kontur dari selat plastik tersebut jelas berbeda dengan kontur yang digunakan untuk broiler komersial. Yang pertama itu. Yang kedua, ukuran dari lubang dari selat plastik yang digunakan untuk broiler komersial pasti berbeda dengan ukuran lubang selat plastik untuk parent stock ataupun GPS. Nah, sekarang saya akan mengemukakan berapa dimensinya selat plastik tersebut. Ketinggian selat plastik ini sekitar 20 cm. Dari masa budidaya start DOC sampai finish, mungkin kotoran akan setinggi sekitar 5 cm. Nah, terserah manajemen masing-masing kandang boleh mengambil di tengah-tengah masa budidaya ataupun di akhir budidaya. Itu seni dari masing-masing manajemen. Tapi dalam hal ini di farm saya melakukan pengerukan sebanyak 2 kali di usia 15 hari dan 26 hari. Karena apa? Karena untuk mengurangi konsentrasi beban amonia yang ada di dalam kandang. Jadinya respiratori lah nanti yang jadi taruhan. Pernafasan ayam yang akan jadi taruhan. Bila pernafasan ayamnya nggak seberapa berat, ya pastinya UVK dan lain sebagainya nanti juga bisa berkurang. Nah, ini mau saya tunjukkan. Nah,
Ini konturnya lebih tajam ya daripada selat plastik yang digunakan untuk parent stock atau GPS, karena mereka mempunyai berat tubuh yang lebih besar daripada ayam beral komersial. Nah, sehingga pressure kotoran ke selat itu lebih maksimal ketika kontur dari selat tersebut dipertajam atau diperlancip. Nah, saya menggunakan selat plastik ini di usia 3 hari. Ketika DOC datang sampai 3 hari saya pakai kain ataupun koran. Monggo, masing-masing farm punya seni dan cara masing-masing. Kalau saya pakai kain bisa kain kafan ataupun kain yang lain ataupun kain tas ataupun lainnya kain yang lain sebagainya. Karena apa? Karena kain bisa dicuci. Jadi daya tahan ekonomisnya lebih tinggi daripada kalau pakai koran. Kalau pakai koran sekali harus dibuang, harus dibakar. Kalau kain masih bisa dipakai sekitar 2 tahun. Jadi nilai ekonominya lebih tinggi kalau pakai kain. Nah, kecenderungan kalau pakai koran sering terjadi nyangkut di sela-sela selat. Dan ini yang menjadikan sebuah problem. Pada masa waktu budidaya periode pertama itu ada terjadi sering nyangkut di sela-sela, jadinya pengambilan dan proses pekerjaannya agak lama. Kalau kain insya Allah enggak. Bocoran dari tempat minum dan lain sebagainya bisa turun ke bawah. Jadi kain saya kira lebih recommended daripada kalau penggunaan koran. Nah, berikutnya apabila keunggulan dari penggunaan selat plastik ini dikatakan lebih unggul di uniformity ya. Media sekam ataupun serutan kayu mungkin nggak akan bisa rata dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena pasti ada gelombang, ada wave di dalam penaburan media budidaya tersebut. Sedangkan selat plastik pasti medianya mesti rata dari ujung dan dari ujung. Nah, itulah yang menyebabkan uniformity dari penggunaan selat plastik ini lebih baik efeknya ke ayam daripada penggunaan sekam ataupun media serutan kayu ataupun gergaji kayu. Berikutnya penggunaan selat ini pasti lebih enjoy lah ya, katakanlah lebih enjoy. Yang pertama, analisis beban kerjanya jelas lebih turun daripada penggunaan sekam ataupun serutan kayu ataupun media yang lainnya. Karena apa? Karena setiap hari atau setiap waktu kita harus merawat sekam tersebut, membolak-balik lah, menyemprot yang inilah, yang menyemprot yang itu dan lain sebagainya. Akhirnya nanti beban kerja dari anak kandang jadi tinggi, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang utama seperti membangunkan ayam, membersihkan saluran watering jadi lebih terbengkalai. Jadinya ada hal-hal yang khusus yang harus dikerjakan, dialokasikan untuk merawat sekam, merawat liter dan lain sebagainya. Kalau ini nggak perlu, karena hanya dilakukan pengurukan di akhir periode ataupun di tengah, terserah masing-masing manajemen punya seni dan cara masing-masing. Nah, berikutnya keburukan dari sekam itu pasti liter ataupun sekam mesti ada lah. Yang pertama, bakterial koksi itu mesti tinggi daripada menggunakan selat plastik ini, karena kontaknya kotoran dengan sekam, kontaknya ayam dengan sekam tersebut pasti memberikan efek yang kurang bagus lah terhadap ayam. Pasti ya nggak tahu ceprek, senot ataupun masalah respirator yang lainnya, dan bakterial seperti koksi dan lain sebagainya pasti lebih tinggi, lebih berpeluang masuk daripada apabila kita mempergunakan media selat plastik. Nah, demikian beberapa sharing, beberapa masukan atau beberapa keunggulan ketika kita menggunakan media selat plastik. Wajib dicoba, recommended banget. Pasti nilai ekonominya juga lebih maksimal. Demikian, terima kasih. Salam peternak Indonesia. Oh iya, satu lagi. Nah, saya pada kesempatan ini akan berbagi bagaimana feed management yang baik dan benar.
menurut kajian ilmiah palatabilitas pakan. Let's go, ayo kita lanjut. Yang pertama, saya memasukkan pakan ke dalam mini hopper untuk ditarik ke atas ke dalam silo besar yang berkapasitas sekitar 120 sak. Kenapa saya memilih silo besar ataupun hopper besar? Karena sewaktu-waktu saya memberikan pakan bisa saya laksanakan secara periodik, sekitar 3 jam sekali pakan itu bisa saya berikan. Jadi sekali waktu saya melakukan pemberian pakan, saya kumpulkan secara 120 sak ke dalam silo, kemudian saya distribusikan secara periodik 2 jam sekali ataupun 3 jam sekali, asal jangan sampai terjadi telat pakan ataupun kosong tempat pakan. Nah, metode pemberian pakan secara ad libitum pasti bisa saya laksanakan karena saya memberikan pakan dengan menggunakan auger ataupun mesin. Jadi anak kandang nggak usah capek-capek bawa pakan sepanjang 120 meter ataupun sampai mendistribusikan pakan ke belakang kandang. Cukup dengan memencet tombol pakan akan terdistribusikan secara merata, cepat, dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, kenapa saya memilih hopper eksternal untuk metode ini? Karena palatabilitas pakan itu wajib dan benar-benar harus dijaga. Karena apa? Aroma, vitamin, dan lain sebagainya itu wajib tetap harus dipelihara. Ya ibaratnya ini, kalau beli nasi yang dibungkus sama yang nggak dibungkus pasti jauh dong, kualitasnya pasti lebih bagus yang dibungkus. Makanya saya satukan di dalam silo ini digunakan untuk memberikan pakan untuk 1 hari dalam masa budidaya. Nah, saya menggunakan auger ataupun feeding system karena banyaknya pakan yang tumpah menjadi suatu pertimbangan yang serius bagi saya. Metode pemberian pakan yang sedikit demi sedikit bisa dilaksanakan dengan pemberian pakan melalui auger. Sedangkan kalau pemberian pakan secara manual atau konvensional sangat tidak recommended. Karena apa? Karena jauhnya kandang, beban kerja yang tinggi menyebabkan karyawan, ABK, atau para pekerja menjadi capek, sehingga pekerjaan yang inti jadi kurang bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut ini distribusi rute dari pakan yang ada di dalam kandang di farm ini. Pertama dari silo kecil tadi yang ada di depan, masuk ke hopper eksternal, kemudian saya masukkan ke masing-masing mini hopper. Nah, mini hopper didistribusikan dengan sensor yang ada di ujung motor sana. Nah, ini adalah pakan yang saya pakai. Nah, masing-masing pakan ada slot off-nya. Jadi ketika ayam masih kecil, slot off-nya dimatikan dulu. Jadi wilayah-wilayah yang ada ayamnya saja yang dibuka. Ketika sudah dewasa, slot off-nya dibuka. Jadi pakan akan terdistribusikan masing-masing ke wilayah-wilayah yang ada ayamnya. Nah, pembatasan penggunaan pakan tetap saya perhatikan, meskipun dengan full feed, dengan metode full feed tetap saya lakukan pembatasan penggunaan pakan. Ketika umur ayam masih di bawah 14 hari, penggunaan volume pakan saya tingkatkan. Sedangkan kan bisa diadjust seperti ini. Sedangkan ketika menjelang umur 14 hari, penggunaan pakan saya batasi, saya kurangi menjadi 2 slot. Jadi lebih mempertimbangkan penggunaan metode ad libitum lah untuk mencapai FCR yang baik dan yang bagus. Saya mematikan
feeding system saya nggak pakai swing. Karena apa? Karena swing itu ada indikasi pakan yang masih tumpah. Coba mari kita lihat, ini buktinya kalau metode swing masih mendorong indikasi adanya pakan yang tumpah. Nah, terlihat kan ada butiran lembut-lembut yang jatuh yang nggak dimakan ayam. Ini padahal sudah mempergunakan metode anti swing, mempergunakan feeding system, tapi masih banyak yang tumpah. Apalagi kalau pakai manual feed, berapa itu tumpahnya? Makanya performanya nggak bisa maksimal. Modernisasi wajib dilaksanakan.